Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar matematika dengan topik pola bilangan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, yang kita bahas adalah pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Jadi, pada pola bilangan ini ada beberapa istilah, yaitu U dan UN. U itu apa, Bu? U itu adalah suku. UN itu adalah suku ke N. Jadi, kalaulah misalkan ada suatu barisan bilangan, misalkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka 2 ini adalah U1-nya, suku pertamanya atau suku 1. 3-nya ini adalah U2-nya. 4-nya ini adalah U3-nya, dan 5-nya ini adalah U4-nya. Jadi 2 ini sebagai suku ke-1, 3 ini adalah sebagai suku kedua, 4 ini adalah sebagai suku ketiganya, dan 5 ini adalah sebagai suku keempatnya. Nah, di sini ada beberapa pola bilangan yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Berapa lagi anak-anak? 11, ya kan? 13, dan seterusnya. Jadi, pola bilangan ganjil itu dia memiliki rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan UN dikurang 1. Nah, rumus ini kenapa Bu dibuat? Karena apabila ada soal ditanya suku ke-100 pada pola bilangan ganjil, kan nggak mungkin kita urutkan dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, seterusnya kita urutkan sampai 100, kan tidak. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya tadi kan UN sama dengan 2N dikurang 1. Yang ditanya tadi kan suku ke-100-nya kan? Maka sama dengan 2 dikali 100. Nah, N-nya ini kita ganti dengan 100. Suku keberapa yang ditanyanya? Dikurang dengan 1. Maka sama dengan 2 dikali 100 berapa? 200. Ya, karena dikurang 1 sama dengan 199. Ternyata suku ke-100 pada bilangan ganjil itu adalah bilangan 199. Nah, ada pola bilangan ganjil, maka yang kedua ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Ada 10, 12, ya karena. Nah, pola bilangan genap ini ada dia rumusnya, yaitu UN sama dengan 2N. Nah, untuk selanjutnya pola bilangan segitiga. Ada 1, 3, 6, 10. Bu, kenapa disebut dengan pola bilangan segitiga? Karena dia terdiri dari segitiga dia bentuknya. Nih, 1. Dah, lalu dia 3. Lalu 6 kan? 6. 10. Dan seterusnya. Maka inilah dia disebut dengan pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga ini mempunyai rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan 1/2 dikali N dikali N dikurang 1. Nih, untuk rumus pola segitiga, bilangan segitiga. Nah, untuk yang keempat, ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu adalah 1, 4, 9, 16. Nah, pola bilangan persegi ini mempunyai rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Sudah? Yang kelima, itu adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu apa, Bu? Pola bilangan persegi itu dimulai dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, pola bilangan persegi ini rumusnya adalah
UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Baik, untuk selanjutnya ada juga pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pola segitiga Pascal ini dia berbentuk segitiga. Nah, ini kan ada saya buat 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini dari mana, Bu? Nah, pola segitiga Pascal itu dia dari 1, 1, 1. Dia mulai dari sini. Sudah? Kita mulai lagi untuk ini kan yang pertama, ya kan? Ini untuk yang kedua, ini yang ketiganya. 1, 2, 1. Loh, Bu, ini 2 dari mana? 1 tambah 1, 2. Oke? Kita lanjutkan lagi. 1, 3. Ya, karena 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3 lagi di sini. Sininya 1. Dan seterusnya. Nah, jadi Bu, dari mana bisanya muncul 1, 2, 4, 8 ini? Satunya, 1. Dijumlahkan dia, nak. 2. 2-nya dari 1 tambah 1, 2. 4-nya dari mana? 1 tambah 2 tambah 1, 4. Nah, 8-nya dari mana, Bu? 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8, dan seterusnya. Nah, jadi untuk rumus segitiga Pascal itu suku ke N-nya adalah UN sama dengan U pangkat N. Nah, untuk pola bilangan selanjutnya ada yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu adalah UN sama dengan, pola bilangan Fibonacci itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan Fibonacci ini mudahnya itu adalah dia dimulai dari 1, 1. Ini 2-nya dari mana, Bu? Kita jumlahkan aja, 1 tambah 1, 2. Lalu 3-nya dari mana, Bu? 1 tambah 2, 3. 5-nya dari mana, Bu? 2 tambah 3, 5. Maka di sini berapa? 8. Ya kan, anak-anak? Dari mana, Bu? 8. 3 tambah 5. Nah, selanjutnya di sini berapa barisan suku berikutnya? Adalah 13. 13 itu didapat dari 8 ditambah 5 dan seterusnya. Baik, anak-anak, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan UN kurang 1 ditambah UN dikurang 2. Untuk selanjutnya kita akan ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama 3, 8, 13, 18, 23. Nah, ini kan tidak termasuk dari pola bilangan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jadi pola bilangan itu ada banyak bentuk lainnya. Nah, kalau misalkan tidak ada dari pola bilangan yang telah saya jelaskan tadi, maka kita analisis pola bilangan ini. Dia memiliki jumlah atau selisih yang sama atau tidak. Bisa perkalian, bisa yang lainnya. Maka kita analisis pola bilangannya. Nah, lihat 3, 8, 13, 18, 23. Di sini dia memiliki penjumlahan tiap sukunya adalah 5. Perhatikan, ini tambah 5. Ya kan, anak-anak? Ini tambah 5. Ini tambah 5. Ini tambah 5. Ya kan? 18 ditambah 5, 23. Maka dengan otomatis ini juga tambah 5. 23 ditambah 5 berapa? 28. Ya kan? 28 ditambah 5 berapa? Berapa, anak? 33. Ya kan? Ini juga ditambah 5 berarti tambah 5. Ini juga tambah 5. Dengan otomatis ini juga tambah 5. Berapa 33 tambah 5? 38. Nah, jadi nggak selamanya polanya itu yang telah saya jelaskan. Bisa dia macam-macam berbentuk. Ini dia tambah-tambah 5. Nah, untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 ini 69 ke 65. Berapa, nak? Berarti dia dikurang-kurang 4, ya kan? Kurang 4, ya kan? 65 ke 61, kurang 4, ya kan? 61 ke 57, kurang 4, ya kan? Baru 57 ke 51, kurang 4. Nah, 50, maka dengan otomatis ini juga dikurang 4. 53 dikurang 4 berapa?
49, ya kan? 49 dikurang 4 berapa? 45, ya kan? Ini berarti kurang 4, ini kurang 4. Selanjutnya yang terakhir, 45 dikurang 4 adalah 41. Nah, selanjutnya untuk contoh yang nomor 3. 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kalau kita tambahkan, ini dia tambah 2, sedangkan tambah 4. Nggak mungkin, ya kan? Maaf, bukan ya kan tambah 4, ya kan? Ini tambah 8, nggak mungkin. Nah, ini berarti dia bisa pakai perkalian. Kita coba. Kali 2. Kali 2. Ya kan? 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi. 2 kali 4, 8. Kali 2 lagi. 2 kali 8, 16. Kali 2 lagi. 2 dikali 16, 32. Ya kan? Nah, selanjutnya 32 dikali 2 berapa? 64. Selanjutnya, 64 dikali 2 itu adalah berapa, Nana? 128. Ya kan, dikali 2. Nah, kali 2 lagi berarti nih kan? Hasilnya adalah 2, 5, 6, 256. Jadi, lihat dia aturan polanya. Pasti dia bakalan sama. Nah, selanjutnya contoh yang keempat itu adalah tentukanlah suku ke-16 pada pola bilangan segitiga. Nah, lihat rumusnya pola bilangan segitiga. Nah, UN, ya kan, sama dengan 1/2 dikali N dikurang 1. Ya kan, yang ditanya adalah suku ke-16, maka U-nya ini kita ganti dengan 16. N-nya kita ganti dengan 16. Maka sama dengan 1/2 dikali dengan 16 berarti karena 16 dikali dengan 16 dikurang 1. Sama dengan 1 dikali 16. 16 ya kan, per 2 dikali 16 dikurang 1. Maka U16 sama dengan 16 dibagi 2, 8. Maka 16 dikurang 1, 15. Nah, 8 dikali 15 itu hasilnya adalah 120. Maka suku ke-16 pada pola bilangan segitiga adalah 120. Bisa, anak-anak? Nah, untuk hari ini sampai sini dulu yang bisa Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan sama Ibu di dalam grup. Ya, anak-anak. Setelah itu, nanti ada tugas, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.